Selamat malam Cidev, balik lagi di sesi kedua bersama saya Wahyu, bersama narasumber yang luar biasa kita di malam hari ini. Kita lanjut di pengalaman Mas Yusuf masih terkait IT, cyber security dan lain-lain. Berhubung beliau sekarang jadi salah satu petinggi di perusahaan IT, mungkin saya mau fokus di lebih ke people management-nya. People management. Gimana shiftingnya dulu dari teknis ke manajemen? Challenge-nya seperti apa? Terus Mas Yusuf menghadapinya gimana? Oke. Jadi waktu saya shifting dari technical pertama ke team leader saat itu, itu memang belum manajemen itu kan art ya. Jadi kita nggak bisa baca buku atau kita ikut suatu training dan kita langsung bisa ada di level manajemen gitu, jadi manajer, karena ada namanya misalnya situational leadership di mana kapan kita harus keras terhadap seseorang, kapan kita harus lembut segala macam. Terus ada pertama-tama yang mesti di-manage adalah kita sendiri. Once kita udah bisa manage diri kita sendiri, mestinya kita udah bisa lebih manage orang lain gitu. Ekspektasinya sih itu. Jadi di perusahaan pertama saya di level manajemen itu memang nggak terlalu banyak disupport, dalam artian saya mesti belajar sendiri. Cuman di perusahaan berikutnya itu saya dikasih banyak training tentang leadership istilahnya. Ya itu sebenarnya bukan pelajaran baku juga. Kalau misalnya saya udah ikut training tersebut, saya jadi bisa lebih bagus gitu leadershipnya. Tapi at least bisa lebih terpola lah gitu istilahnya dari sisi leadershipnya. Nah itu buat managing people-nya istilahnya. Selain itu kan di level manajemen kan nggak cuma tentang managing people gitu, managing company, managing ekspektasinya stakeholder dan sebagainya. Nah itu lebih ke coaching aja sih, dari leader-leader sebelumnya, dari manajer sebelumnya, dari C-level sebelumnya. Itu lebih banyak coaching ke saya dan ya saya ambil hal-hal baik dari mereka. Biasanya sih seperti itu. Luar biasa. Dulu ceritanya dicemplungin untuk jadi tim leader, dipaksa istilahnya mungkin, atau memang mengajukan diri sendiri waktu itu? Oh, oke. Waktu itu dipercaya untuk coba handle tim, karena kan timnya scale gitu istilahnya. Jadi harus sudah punya anak buah supaya bisa regenerasi juga. Jadi nggak cuma depend ke satu orang gitu. Akhirnya dikasih tim sebagai tim leader dan belajar mulai manage tim yang scale-nya kecil gitu istilahnya. Timnya ada yang selin nggak? Yang paling diingat, paling nyebelin, mungkin sampai sekarang masih ingat, oh dia nih paling nyebelin. Nah itu dia yang menariknya. Namanya nggak usah disebut. Kalau manage mesin kan kita udah tahu karakternya masing-masing mesin gitu ya. Kalau orang salah typo kan. Betul. Problemnya cuma 3, salah config, bugs hardware, atau 2 itulah, salah config atau bugs hardware. Problemnya itu. Tapi kalau orang kan macam-macam. Gitu lagi. Kalau misalnya dulu saya punya tim cewek gitu istilahnya, ya dia mut-mutan tipikalnya. Terus kadang kalau misalnya kita mau assign ke customer yang kondisinya malam, kita juga harus pikirin juga gitu kan, karena jangan sampai lewat dari jam 12, karena kan kita mesti comply juga ke undang-undang tenaga kerjaan gitu. Basically tiap orang unik ya istilahnya. Makanya namanya situational leadership itu penting banget gitu buat diterapin di lingkup manajemen sebenarnya. Kapan kita harus bertindak seperti apa, kapan kita harus keras, kapan kita harus bisa lebih santai, dan kita nggak bisa 100% nurunin ekspektasinya company yang lebih ke riset oriented, plek-plekan ke bawah kita, ke member kita. Kita harus balance, jadi mungkin kita harus hargain prosesnya dan lain sebagainya. Itu sih terakhir yang kita coba jalanin, yang saya coba jalanin. Menarik sih tadi terkait si result oriented, kan memang sebuah perusahaan harus ya, ada hasilnya. Pasti. Nah itu untuk menyeimbangkan itu ke teman-teman di bawahnya itu gimana, untuk ke teman-teman timnya, bahwa result penting tapi proses juga sebenarnya juga penting. Itu biasanya gimana? Nah sebenarnya karena saya berangkatnya dari technical, saya tahu proses cara teknikalnya seperti apa. Jadi saya jadi bisa lebih paham kapan harus nge-push dan kapan harus kemen layangan lah istilahnya. Kapan harus ngulur, kapan harus narik gitu istilahnya. Jadi beruntung sih pernah punya background di technical, jadi bisa ngebantu juga. Kalau boleh tahu nih role modelnya Mas Yusuf di dunia IT ataupun cyber security, terserah, itu siapa? Di dunia teknis dulu, baru nanti di dunia leadership.
di sisi teknis siapa mungkin yang punya role model? Kalau security mungkin lucu sih. Nah, Saya ngefans sama Yohanes sih sebenarnya. Yohanes yang di Thailand sekarang. Iya. Siap. Mudah-mudahan nggak nonton orangnya. Nanti kita share Japri kan. Ya, saya ngeliat dia cukup serius ya dan konsisten buat di security terutama. Ya backgroundnya programming juga cukup strong dan punya technical capabilities yang tinggi juga. Sama punya logic yang cukup bagus sih menurut saya. Saya juga ngefans sama Om Yohanes. Salam kenal Om. Kalau di sisi leadership ada yang role modelnya atau pengen dicontoh, pengen jadi seperti beliau mungkin? Mungkin short dreamnya sih saya selalu ngimpiin untuk selalu positif ke direct report saya. Karena once kita positif ke direct report dan dia bisa jadi sosok yang hero kita saat itulah istilahnya. Jadi semua leader saya, ex manager saya itu semuanya panutan saya sih sebenarnya. Kemudian apalagi? Oh tadi ini ceritain tentang ya pekerjaan segala macem gitu. Ya pertama kali kerja pernah jadi NOC juga, NOC Network Operation Shifting, bener. Nah di situ enaknya jadi bisa lebih banyak ngoprek karena malamnya kan pasti lebih santai, komplain lebih sedikit, waktu ngopreknya jadi lebih banyak gitu. Terus setelah NOC jadi Linux admin, senior Linux admin, tim leader Linux di company yang kedua ya istilahnya. Company yang pertama tuh masih yang NOC itu masih company keluarga lah istilahnya. Habis itu saya pindah ke salah satu distributor IT company, itu mulai fokus juga ke training gitu. Dan sekarang jadi masih belum banyak sih sebenarnya. 25 sertifikasi itu banyak. Company-nya dikit cuma. Jadi di company kedua itu saya lumayan sih sekitar 4 tahun 5 tahun. Company ketiganya itu 3-4 tahunan lah. Sekarang 1,5 tahun lah di yang existing. Itu kan pasti sibuk banget ya sekarang. Itu untuk menyeimbangkan kalau istilah sekarangnya work life balance itu gimana? Kalau dari fisik badan sih nggak kelihatan kalau misalnya work life balance lah karena obesitas istilahnya. Tapi ya saya coba mulai mungkin tahun kemarin pas baru join di company yang sekarang itu memang masih beberes. Jadi tidurnya tuh nggak pernah bener lah istilahnya. Pulang kantor tiap keseringan jam 2, kadang kalau Jumat malam bisa sampai jam 3. Bukan Jumat malam berarti Jumat pagi lah istilahnya. Terus Sabtu pagi, cuman keseringan jam 12 sih gitu. Karena memang tujuannya awal-awal itu lebih ke kita harus punya visibility dan ngelihat apa aja yang bisa dikonsolidate dan apa aja yang bisa diimprove dan kita lakuin proses efisiensi gitu. Jadi 1 tahun belakangan kemarin itu memang agak berantakan. Tapi di company sebelumnya itu cukup balance. Jadi tiap pagi saya nge-gym gitu, jam 7 nge-gym sampai jam 8:30, habis itu ngantor. Habis ngantor tidur maksimal jam 12 gitu istilahnya. Paginya nge-gym lagi. Seimbang sekali. Cukup seimbang gitu. Terus Sabtu Minggu masih suka olahraga gitu misalnya. Tapi yang di sekarang tahun kemarin mungkin masih belum bisa. Nah sekarang lagi mau mulai lagi nih ceritanya. Mau work life balance lagi, terutama sama keluarga. Oke, balik ke teknis mungkin sedikit lagi. Kalau boleh dibilang sebenarnya Mas Yusuf fokusnya lebih ke sysadmin, IT security atau IT secara umum misalnya, atau sekarang lagi heboh cloud computing misalnya. Sebenarnya dari Mas Yusuf sendiri fokusnya di mana? Sebenarnya secara role mungkin akan sama dengan CTO sih. CTO. Iya, kita mulai dari operation, day to day operation, baik itu di area data center, network, sistem tuh operating system, security, ya overall. Terus architecting, jadi ya kita research and development, cari produk yang kira-kira bisa generate new revenue dan ada potensial business case-nya. Habis itu managed services. Jadi bisa dibilang role-nya hampir mirip-mirip sama CTO sih sebenarnya. CTO kan harus ngerti banyak teknologi ya.
Nah itu biasanya Mas Yusuf gimana ketika menghadapi sebuah teknologi baru nih yang belum diketahui atau belum dikenal sebelumnya? Belajarnya gimana? Dan biasanya butuh berapa lama untuk bisa memahami itu? Biasanya kalau kita mau akuisisi satu teknologi, kita lihat dulu bisnis case-nya apa. Bahan potensial bisa generate revenue atau enggak. Kalau misalnya bisa generate revenue, marketnya ada atau enggak. Gitu. Pada saat 3 informasi itu udah terpenuhi, kita akan mulai analisis ke vendornya gitu. Kita udah punya checklist ke vendor buat atau ke prinsipal buat standarisasi kita seperti apa. Misalnya cara monitoringnya gimana, cara backupnya gimana, cara alertingnya gimana, DCDRC-nya gimana, terus topologinya gimana, best practice-nya gimana, minimum deployment-nya gimana, SLA-nya sejauh mana yang mereka support. Nah, poin-poin itu udah kita tanyain di awal gitu. Sama pricing terutama bisnis modelnya mereka, subscription modelnya seperti apa. Once itu udah semua comply dengan standarisasi kita dan secara finansial juga kita mampu buat beli, lalu kita hitung-hitung cost strukturnya juga masih bisa menjual produknya, baru kita pikirin implementasi plan-nya gitu. Implementasi plan-nya kita mau starting dari sebesar apa gitu, terus nanti next-nya mau gimana, at least kita pikirin juga roadmap-nya, pengembangan produknya ke depannya akan seperti apa, dream-nya seperti apa lah gitu. Ibaratnya kayak kita beli rumah, kita beli tanahnya dulu, habis itu kita mau tingkat, habis kita tingkat kita bikin garasi, kita bikin kolam renang dan segala macam, itu kita bikinin roadmap-nya gitu. Jadi itu sih kira-kira kalau misalnya kita mau akuisisi teknologi. Panjang, prosesnya panjang. Makanya kadang untuk mempersingkat, saya biasanya based on demand. Jadi kalau misalnya ada customer butuh gitu, ya kita dedicated implement buat mereka gitu. Apa lu mau nggak ada? Iya, tapi yang sesuai fokus area kita. Habis itu kalau misalnya customer-nya lebih dari 10 pakai produk yang sama, baru kita jadiin produk, kita pikirin jadi produk misalnya. Menarik sih, produk manajemen. Produk manajemen, vendor manajemen. Angkat produk manager juga jangan-jangan. Enggak lah. Oke, paling itu aja dari saya. Sedikit insight tentang leadership, kemudian tentang teknologi juga, gimana memilih teknologi. Setelah ini lanjut lagi dengan interviewer yang lain, yang lebih keren lagi. Jangan sampai kelewatan. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Mas. Sampai ketemu di sesi berikutnya.